Jumpa lagi dengan saya pada mikrobiologi pangan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mikroorganisme dan material pangan dalam kaitannya dengan diversitas mikroorganisme. Seperti kita ketahui bahwa bahan pangan itu sangat bernutrisi, sehingga dapat dengan mudah dimetabolisme oleh mikroorganisme dan menjadi substrat pertumbuhan yang cocok untuk mikroorganisme tersebut. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang mikroorganisme dalam bahan pangan, kita perlu tahu asal-muasal dari mikroorganisme itu berasal. Sehingga nantinya kita bisa tahu, bisa paham tentang mekanisme terjadinya kontaminasi. Dengan demikian, kita bisa menerapkan teknologi kontrol yang tepat untuk mengeliminasi mikroba tersebut. Habitat mikroorganisme sangatlah beragam. Kita bisa menjumpai mikroorganisme di tanah, kita juga bisa menjumpai di pantai, di laut yang kadar garamnya tinggi, di gurun yang kering dan suhunya panas, di udara, di sumber air panas yang suhunya tinggi, di bagian tanaman, di hewan, ataupun di biota laut. Beragamnya habitat mikroorganisme ini karena perannya sebagai agen dekomposisi. Nah, kita lihat dari diagram ini, mikroorganisme berperan dalam proses dekomposisi biomas untuk menghasilkan senyawa karbon dioksida melalui proses respirasi maupun fermentasi. Selain itu, mikroorganisme juga berperan dalam proses dekomposisi biomas, menghasilkan senyawa amonia, nitrit, nitrat, maupun nitrogen. Selain itu, mikroorganisme juga berperan dalam proses dekomposisi biomas, menghasilkan senyawa bersulfur seperti H2S, senyawa yang mengandung sulfat, maupun gas sulfur. Nah, kita akan bahas satu persatu mulai dari mikroorganisme yang ada di atmosfer atau di udara. Seperti kita ketahui bahwa mikroorganisme baik bakteri, yeast, dan jamur ada di udara. Kita bisa melakukan uji sederhana, misalnya petri yang mengandung agar kita paparkan pada udara terbuka selama beberapa saat. Kemudian biarkan medianya itu selama 1-2 hari. Nah, kita bisa melihat setelah selang 1-2 hari diinkubasi, ternyata ada mikroorganisme yang tumbuh di sana. Pada gambar ini kita lihat ketika petri disk dibuka selama beberapa saat di indoor, kondisi dalam ruangan, jumlah mikrobanya lebih sedikit jika dibandingkan ketika ditumbuhkan di luar ruangan. Bahkan kadangkala kita juga bisa menjumpai mikroorganisme yang menghasilkan pigmen warna tertentu, seperti pada gambar berikut. Hal ini menunjukkan bahwa di udara kita banyak sekali mikroba yang ada di sana. Nah, mulai dari golongan bakteri dan yeast yang biasanya didominasi oleh bakteri gram positif seperti Corynebacteria dan Bacillus, serta golongan yeast seperti Streptomyces dan Actinomycetes. Sebenarnya, bakteri tidak punya mekanisme khusus untuk menjadi airborne. Bakteri bisa bertahan di udara karena dia berada dalam suatu droplet air atau debu akibat adanya suatu proses yang menghasilkan aerosol. Lewat aerosol inilah kemudian mikroba tersebar, bisa mengkontaminasi makanan, masuk ke pernafasan kita, bahkan menempel pada kulit kita. Pada golongan airborne fungi dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu adalah fungi yang menghasilkan unwettable spores, di mana sporanya bersifat resisten terhadap kondisi kering dan cahaya. Misalnya adalah spora dari Penicillium dan Aspergillus. Kelompok yang kedua adalah wettable spores, di mana pada golongan fungi ini menghasilkan spora
yang umumnya terdispersi pada suatu droplet air dan kemudian menyebar ke lingkungan. Biasanya terjadi ketika musim hujan. Contohnya adalah golongan fusarium. Ini adalah gambar dari Aspergillus, di mana conidiospornya kemudian akan melepaskan conidia atau conidium yang tahan terhadap kondisi kering dan cahaya. Demikian pula pada Penicillium. Sementara pada gambar ini adalah Fusarium yang merupakan jamur penghasil wettable spores. Berikutnya adalah mikroba yang ada di tanah. Mikroorganisme tanah sangatlah beragam, tergantung jenis tanahnya. Jenis tanah yang berbeda juga akan didiami oleh mikroorganisme yang berbeda pula. Golongan protozoa, jamur, bakteri, yeast pada spesies tertentu sangat spesifik terhadap kondisi pertumbuhan atau tanah tertentu pula. Mikroorganisme tanah seperti reservoir atau sumber mikroorganisme yang sangat kaya. Banyak sekali strain yang ada di sana, sehingga tidak jarang jika mikroorganisme tanah banyak juga diaplikasikan untuk industri dalam menghasilkan enzim, asam amino, senyawa metabolit tertentu, antibiotik, dan lain sebagainya. Mikroorganisme tanah juga dipakai dalam hal mendekomposisi senyawa organik dan senyawa bernitrogen, sehingga memungkinkan tanaman dapat tumbuh subur. Namun, kemampuan dekomposisi bahan organik ini, jika mikroorganisme tanah masuk ke dalam bahan pangan, maka dapat menyebabkan bahan pangan mengalami pembusukan. Nah, oleh karena itu, kita harus mengontrol dan tahu betul jenis mikroorganisme tanah yang ada. Banyak bakteri tanah menghasilkan struktur yang resisten seperti adanya endospora pada golongan Bacillus dan Clostridium, dan Chlamydospora dan Sclerosia pada golongan fungi. Struktur resisten ini yang memungkinkan mikroba tanah tersebut tahan terhadap kondisi kering dan suhu yang fluktuatif. Nah, berikutnya adalah mikroorganisme di air. Lingkungan akuatik juga mewakili area terbesar dari biosfer kita, baik dari perairan air tawar maupun perairan air laut. Keduanya menyediakan mikroorganisme yang sangat beragam. Misalnya, kita bisa jumpai adanya mikroorganisme pada permukaan ikan yang tumbuh di area perairan laut dingin. Biasanya, mikroba yang ada juga mikroba yang golongan vesiklofil. Contoh yang lain, kita dapat menjumpai adanya mikroba di daerah pantai atau daerah terestrial. Mikroba di sana seringkali dipengaruhi juga oleh adanya mikroorganisme di air tawar maupun dipengaruhi adanya aktivitas manusia di sekitar pantai. Sehingga sering kita jumpai biota laut di sana juga terkontaminasi oleh adanya kotoran manusia. Beberapa kasus penyakit seperti hepatitis, kemudian demam tifoid, dan penyakit gastroenteritis yang lain dapat disebabkan oleh karena konsumsi makanan yang terkontaminasi dari daerah pantai. Pada daerah laut yang hangat, bahkan pada daerah laut yang tidak terpolusi sekalipun, mengandung jumlah Vibrio parahemolyticus secara signifikan. Mikroba ini merupakan mikroba enterik flora yang ada pada golongan kerang. Dan hal inilah yang menyebabkan terjadinya keracunan pangan pada produk-produk yang berasosiasi dengan produk laut. Mikroorganisme pada air tawar didominasi oleh golongan bakteria, protozoa, virus, bahkan beberapa di antaranya mengandung mikroba patogen yang disebabkan oleh adanya kontaminasi air tawar dengan kotoran manusia. Salah satu mikroba indikator yang dipakai untuk mengetahui tingkat kontaminasi tersebut adalah Escherichia coli. Selain itu, juga terdapat fungi pada air. Fungi terdapat baik air tawar maupun air laut.
Biasanya, fungi di air ini menyebabkan terjadinya penyakit pada golongan ikan maupun biota laut lainnya. Contohnya penyebab dari white spot yang terjadi pada ikan. Berikutnya adalah mikroorganisme yang ada di tanaman. Seperti kita ketahui bahwa permukaan tanaman mengandung natural flora dari mikroorganisme yang ada di sana. Secara umum dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu phyllophilin flora adalah mikroorganisme yang ada di permukaan daun, dan rhizophilin flora adalah mikroorganisme yang ada pada permukaan akar. Salah satu yang ada di permukaan daun adalah Cladosporium, yang dikenal dengan nama black yeast. Cladosporium ini tumbuh menutupi permukaan daun dan memberikan warna kehitaman. Contoh yang lain adalah Aureobasidium, yang memiliki karakteristik seperti yeast ketika ditumbuhkan di laboratorium, namun beberapa saat kemudian tumbuh seperti Filamentus fungi. Contoh yang lain adalah Sporobolomyces dan Bullera. Kedua yeast ini tumbuh pada permukaan daun pada tanaman. Kedua yeast ini juga dikenal sebagai mirror yeast karena kemampuannya membentuk koloni baru yang berada di opositnya. Seperti kita lihat pada gambar A dan gambar B. Nah, kedua yeast ini ditumbuhkan pada salah satu sisi agar pada petri, namun punya kemampuan untuk menghasilkan koloni yang sama pada agar opositnya. Hal ini disebabkan sesuai dengan diagram B, kemampuan kedua yeast tersebut membentuk balustopor. Selain yeast, kelompok mikroorganisme pada permukaan tanaman adalah bakteri. Umumnya didominasi oleh gram-negatif bakteria seperti Erwinia, Pseudomonas, dan Xanthomonas. Beberapa juga golongan gram-positif seperti Lactobacillus dan Leuconostoc yang umumnya berperan dalam proses fermentasi pada sayur-sayuran dan tanaman lainnya seperti pada kasus sauerkraut. Contoh yang lain adalah adanya mikroba yang berperan sebagai patogen pada tanaman. Contohnya pada Erwinia carotrophora yang menyebabkan terjadinya black leg disease pada kentang. Bahkan ketika umbi itu sudah dipanen dapat menyebabkan soft rot pada masa penyimpanan kentang, membuat kentang berwarna kehitaman atau kecoklatan. Contoh yang lain adalah Botrytis cinerea yang merupakan patogen pada tanaman seperti stroberi. Botrytis cinerea ketika menyerang stroberi dapat menyebabkan terjadinya warna seperti keabu-abuan pada buah, sehingga sering dikenal sebagai grey mold. Sekali grey mold ini menyerang, maka dapat menyebar dengan cepat kepada bagian tanaman yang lainnya. Contoh yang lain adalah Aspergillus flavus yang biasanya menyerang tanaman serealia seperti biji-bijian dan jagung. Aspergillus flavus sangat berbahaya karena menghasilkan metabolit yang sangat karsinogen yang dikenal sebagai aflatoksin. Yang terakhir adalah mikroorganisme yang ada di hewan. Semua hewan yang sehat membawa mikroorganisme flora yang sangat kompleks. Sebagian bersifat sangat khusus tergantung pada kondisi pertumbuhan dan kelangsungan hidup inangnya. Sementara yang lain sangat tergantung pada interaksi antara si hewan dengan lingkungannya. Kondisi microenvironment pada folikel rambut, kelenjar keringat, permukaan kulit memberikan kondisi yang khusus bagi pertumbuhan mikroba, sehingga mikroba yang di sana juga sangat khusus pula. Salah satu contoh flora normal yang didominasi oleh golongan bakteri gram-positif seperti golongan Staphylococcus, Corynebacterium, dan Propionibacterium. Staphylococcus diketahui dapat menghasilkan toksin yang sangat berbahaya yang dapat menyebabkan orang mengalami mual dan muntah. Nah, seringkali pada produk makanan dengan handling yang tidak baik karena kontak dengan manusia yang mengelolanya dapat menyebabkan terjadinya kontaminasi Staphylococcus pada makanan tersebut. Pada gambar ini kita bisa melihat salah satu
kasus infeksi Staphylococcus aureus pada permukaan kulit manusia dapat menyebabkan terjadinya peradangan. Selain itu, seperti kita lihat pada gambar berikut, mikroba dari handprint tangan kita itu sangat beragam. Oleh karena itu, sangat penting menjaga sanitasi ketika kita mengolah makanan. Dalam bab ini, kita mempelajari berbagai sumber mikroorganisme yang dapat menyebabkan terjadinya pembusukan pada makanan maupun dapat menyebabkan makanan menjadi tidak aman lagi untuk dikonsumsi. Dengan demikian, dengan melakukan teknik pengolahan yang tepat pada bahan makanan, kita dapat mengeliminasi adanya mikroorganisme tersebut, sehingga kita bisa memperpanjang umur simpan bahan pangan dengan mencegah terjadinya pembusukan dan menjamin terjadinya food safety atau keamanan pangan karena kita sudah mengeliminasi adanya mikroba patogen. Semoga kuliah hari ini bermanfaat. Sampai jumpa pada pertemuan mendatang. Dah.